ini kondisinya sistem e-learningnya error ya. Nah, kalau bisa itu kita pakai e-learning karena pencatatannya itu lebih rapi kalau via attendance ini ya. Jangan lupa di pertemuan kali ini di sesi online saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi kalau ada yang bertanya terus mau menjawab baik benar atau keliru, saya catat sebagai poin keaktifan ya. Silakan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya, jangan mau paket datanya berkurang tapi tidak mendapatkan poin keaktifan ya. Oke, kita mulai aja. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang abstrak data type ya. Mungkin ada yang bisa membantu apa itu pengertian abstrak data type atau mungkin memberi contoh. Silakan. Abstrak data type. Yang menjawab atau bertanya, tolong disebutkan kelas sama 4 digit nomornya, 4 digit terakhir ya. Abstrak data type. Silakan. Ada? Oke, nah, saya lanjutkan. Jadi Anda kan sebagai mahasiswa komputer pasti pernah menulis program ya. Nah, ketika menulis program, kita itu membutuhkan mekanisme untuk menyimpan data sementara. Yang saya maksud itu bukan nyimpan data di hard disk ya, tapi di programnya, di kode yang Anda tulis ya. Nah, untuk penyimpanan data sementara di kode yang Anda tulis, itu kan biasanya pakai variabel. Ya. Jadi Anda pasti pakai variabel. Nah, variabel itu memiliki keterbatasan ya, variabel biasa ya. Jadi dalam kondisi tertentu variabel biasa itu misalnya integer, float, string itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman. Ya, ada yang bisa memberi contoh kasus kapan kira-kira variabel biasa itu nggak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman. Mungkin ada yang punya contoh? Ada? Belum tahu, Pak. Nah, contohnya sorting, ya. Jadi Anda misalnya melakukan sorting. Misalnya kita menggunakan variabel biasa ya untuk melakukan sorting. Misalnya 5 bilangan. Bilangan pertama taruh bilangan A, bilangan kedua taruh bilangan B dan seterusnya ya. Nah itu logikanya ruwet ya, agak ruwet kalau ditulis di variabel biasa. Misalnya kita nulis logika sehingga nanti bilangan paling kecil itu masuk ke bilangan A itu sangat sulit. Ya. Makin kesulitannya apa? Jadi yang pertama banyaknya variabel minimal sama dengan banyaknya data minimal itu. Nah, gimana kalau Anda misalnya nyorting 1000 bilangan? Bilangan A, bilangan B, bilangan C, bilangan AZ, bilangan ZZ. Nah, seperti itu ya. Kemudian semakin banyak data yang disorting, logika sorting itu semakin rumit. Ya. Jadi kalau Anda misalnya mensorting 5 bilangan, Anda taruh di variabel biasa, nah itu mungkin ya codingnya mungkin 10 barisan mungkin lah. Ya. Makin banyak codingnya, itu makin ruwet. Ya. Mungkin kalau 100 bilangan bisa-bisa untuk sortingnya mungkin sampai 500-an baris. Ya. Terus kekurangan ketiga, penambahan data membutuhkan penambahan atau perubahan logika sorting. Nambah variabel satu aja, codingnya berubah sudah. Repot sekali. Ya. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya
data yang akan disorting disimpan di struktur data yang berbeda, misalnya array. Nah, kalau pakai array, ada yang membantu menjelaskan apa itu arti array? Boleh saya, Pak? Ya, sebutkan kelas dan 4 digit NIM terakhir. Variabel anoval, Pak, dari kelas B. Kelas B. NIM 3 digit terakhir 076. 076. Sebentar saya cari dulu. Fakhri ya? Iya, Pak. Ya. Silakan. Array adalah salah satu tipe data yang mampu menyimpan banyak nilai, dan penggunaan array sendiri tergantung kekhasan dari bahasa pemrograman. Secara umum, array hanya bisa memiliki tipe satu data. Jadi, misalkan array integer, dia mampu menampung banyak nilai integer sekaligus dalam satu array. Sedangkan jika dalam bahasa pemrograman khusus ada array yang lebih canggih, sejenis list, tipe data yang bisa ditampung itu bisa beraneka ragam. Oke, terima kasih. Bagaimana jadi array itu bisa menampung banyak data, satu variabel, tapi bisa menampung banyak data. Bagaimana bisa membedakan, cara membedakan satu dengan data yang lain, data satu dengan data yang lain di dalam sebuah variabel array. Yang lain mungkin bisa menambahkan, sebutkan kelas, terus 4 digit NIM. Yang menyebutkan kelas dan 4 digit NIM dulu. Saya Fauzan. Kelas. Dari kelas B. NIM 3031. 3031. Fauzan Amir. Silakan. Ya. Jadi dalam array itu ada istilah yang namanya indeks. Ya. Nah, dan di array itu dimulai dari 0, bukan 1, Pak. Jadi yang paling pertama itu indeks ke 0. Baru selanjutnya 1, 2, 3, seterusnya, Pak. Oke, ya, terima kasih Fauzan. Benar ya. Kalau Anda mau menjawab itu langsung aja sebutkan kelas dan 4 digit NIM terakhir ya. Yang saya catat itu yang menyebutkan itu dulu ya. Jadi untuk membedakan satu data dengan data lain di sebuah array itu pakai indeks ya. A0, A1 gitu ya. Ada bahasa yang memulai indeksnya itu dari 0. Ada yang mulai dari 1. Jadi berbeda-beda ya. Nah, kalau pakai array kita cukup pakai satu array ya. Kodenya sederhana ya. Paling cuma 4-5 baris itu selesai. Itu sudah bisa mensorting ribuan bilangan. Selection sort, bubble sort, kemudian algoritma sorting lain yang sederhana. Itu cuman berapa ya? Paling 4-5 baris selesai. Ya. Nah, bandingkan kalau pakai variabel biasa, ruwet ya. Kemudian penambahan data tidak mengubah atau menambah logika sorting. Nah, itu kalau kita pakai array. Nah. Jadi beda ya. Kalau kita bisa menemukan struktur data yang tepat dengan kasus kita. Ya contoh struktur data itu apa? Integer, float itu string ya. Salah satu contohnya. Tapi tidak terbatas itu. Kalau kita bisa memilih dan menggunakan struktur data yang lebih tepat, maka coding kita itu akan jauh lebih sederhana. Ya. Nah, itulah yang membedakan programmer biasa dengan programmer yang hebat. Salah satunya dengan apa? Melihat cara dia memilih struktur data. Bukan hanya dengan logik. Ada yang bilang programmer hebat itu logikanya oke. Oke, itu salah satu prasyarat, tapi ada prasyarat lain. Apa? Programmer yang hebat itu bisa memilih struktur data yang tepat untuk permasalahannya ya. Jadi contoh dari struktur data itu salah satu ya integer, float, string yang sudah pernah Anda pakai ya. Tapi struktur data yang ada itu jauh lebih luas dari itu ya. Apa sih struktur data? Cara untuk mengorganisasikan data ya. Contoh struktur data yang sederhana ya integer, float, string ya. Tapi struktur data yang dikenal di dunia komputer itu jauh lebih luas dari variabel biasa tersebut. Ya, array itu juga struktur data, tapi
lebih luas cakupannya timbang integer, float, atau string. Ya. Jika memilih struktur data yang tepat, maka data menjadi lebih mudah untuk ditambah, dihapus, ditelusuri, diupdate, ya, dimanipulasi. Maksudnya dimanipulasi itu diolah ya. Nah, contohnya kayak sorting tadi. Sorting tadi itu kan manipulasi dan lain-lain. Anda bandingkan ya perbedaan kalau misalnya kita menggunakan variabel biasa dengan struktur data array. Ya, sangat jauh. Codingnya itu akan jauh menjadi lebih sederhana kalau kita pakai array. Ya. Ada struktur data lain yang lebih efisien dari array. Maksudnya efisien itu misalnya kalau untuk pencarian data, penambahan data baru itu lebih efisien. Ya. Nah, kalau array permasalahannya itu kan apa? Mencari tempat atau indeks tempat kita menyisipkan data ya. Atau misalnya kalau misalnya kita sudah nyimpen data, kita mau mencari ada di indeks keberapa, nah itu kan akhirnya nyari satu-satu kan. Ada juga yang lebih efisien, misalnya hashing. Hashing itu cepat banget. Ya, untuk nambah data, untuk nyisipkan data, pencarian data hashing cepat banget. Nah, itu contoh dari beberapa struktur data. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Pemilihan struktur data yang tepat itu merupakan aspek penting untuk membuat algoritma yang cepat dan powerful ya. Kemudian ini juga membantu untuk mengorganisasikan data, membuat kode program menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca ya. Programmer yang baik memiliki kemampuan untuk memilih struktur data yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ciri programmer hebat bukan hanya logikanya hebat ya bagus, tapi dia apa? Harus bisa memilih struktur data yang tepat. Kalau programmer bisa memilih struktur data yang tepat, maka codingnya itu akan menjadi lebih sederhana. Ya, lebih enak dibaca, lebih singkat, lebih sederhana. Nah, kadang-kadang ketika melakukan problem solving, kita itu tidak bisa menemukan struktur data yang cocok untuk kita. Jadi, saya kayaknya butuh data yang sifatnya seperti ini. Ternyata nggak tersedia ini di library-nya. Ya. Nah, kalau Anda menemukan kasus seperti itu, maka Anda bisa merancang struktur data yang baru. Ya. Jadi, Anda bisa membuat struktur data sendiri. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, sebutkan kelas dan NIM 4 Saya Agus, terakhir. kelas B, NIM 3038. 3038. Ya, itu kan dicontohkan bahwa programmer yang baik itu adalah memiliki kemampuan untuk memilih struktur data yang tepat. Nah, itu contoh permasalahan yang real itu kayak gimana Pak? Saya belum ada gambarannya soalnya. Dan misal kita merancang struktur data baru, itu kayak gimana juga Pak contohnya? Ya, ini mau dibahas di bagian selanjutnya ya. Ya, contoh ya salah satunya ya untuk sorting tadi ya. Terus yang kedua contohnya, misalnya Anda merancang sebuah aplikasi gitu, membutuhkan penyimpanan data yang banyak. Ya. Jadi data yang akan diolah itu banyak. Nah, datanya itu membutuhkan pencarian yang cepat, sangat cepat. Ya. Apa ya yang butuh pencarian sangat cepat ya? Ya wes anggap saja misalnya buku telepon lah, anggap saja buku telepon, tapi buku teleponnya ini apa ya yang membutuhkan pencarian data yang cepat kira-kira? Harga saham mungkin Pak. Harga saham. Ya wes contohnya seperti itulah. Kalau Anda pakai array itu agak lambat loh. Ya. Kalau pakai array gimana caranya? Ditelusuri satu persatu kan?
Kalau datanya 1000 ya nelusurnya satu persatu. Gimana Pak kalau disorting dulu array-nya? Oke, disorting. Tapi sorting pun tetap membutuhkan penelusuran data juga. Nggak bisa kita langsung nemukan. Ya, setelah disorting, kita harus pakai misalnya binary search, sequential search, tetap harus menggunakan algoritma-algoritma itu. Ada algoritma yang bisa menelusuri data, struktur data yang bisa menelusuri data. Itu cepat banget. Cepat banget itu sampai seolah-olah kita seolah-olah menaruhnya di indeks ke 0, langsung ketemu. Ya. Nah, algoritmanya misalnya hashing. Nah, hashing itu sama ya kapasitasnya dengan array, tapi dia itu kalau mencari data, itu seolah-olah datanya itu semuanya diletakkan di indeks pertama, langsung ketemu semua. Nggak perlu cari satu persatu hashing itu. Nah, itu contohnya ya. Yang lain mungkin? Oke, kita lanjut. Jadi pada kasus tertentu kita membutuhkan struktur data baru. Jadi struktur data yang ada, yang sudah populer itu tidak cocok. Nah, kita bisa merancangnya sendiri. Nah, di sini kita mulai belajar untuk merancang struktur datanya. Jadi membuat struktur data baru itu ibaratnya seperti membuat rumah, ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk atau langsung bikin. Kita harus punya desainnya dulu. Rancangan struktur data tersebut, ya. Nah, desain sebuah struktur data disebut abstract data type. Ya, jadi ADT itu desainnya. Masih belum diimplementasikan. Jadi sebelum mengimplementasikan suatu struktur data, kita harus membuat ADT-nya. Komponen ADT itu apa saja? Komponen ADT itu antara lain spesifikasi data yang disimpan, ya. Kemudian spesifik operasi yang didukung oleh struktur data. Jadi ada dua bagian. Bagian dia nyimpen datanya, terus ada bagian operasinya. Ya. Jadi operasi yang didukung oleh struktur data. Nah, itu bagian dari ADT. Ingat ya, bagiannya dua. Ada data-datanya, ada operasinya. Tapi di ADT kita masih spesifikasi. Maksudnya apa? Tulisan, narasi. Campuran bahasa manusia dengan lambang matematika. Ya, masih belum coding, belum implementasi. ADT bukan kode program, ADT berisi spesifikasi, ya, spesifikasi. Jadi lambang-lambang matematika maupun narasi yang menjelaskan spesifikasi data dan operasi yang berbentuk narasi atau simbol matematika. Implementasi ADT menjadi struktur data, ya. Nah, untuk bagian datanya itu bebas, tapi ingat harus sesuai spesifikasi. Jadi ketika kita mengimplementasikan ADT menjadi struktur data, ya, untuk bagian datanya terserah, ya, tapi harus sesuai spek. Boleh untuk bagian data memanfaatkan tipe data atau struktur data yang telah tersedia. Ya, jadi di bagian data kita pakai integer lagi, float lagi, pakai array lagi, oke. Ya. Kemudian untuk operasi itu bebas, tapi harus sesuai spek ya. Jadi algoritmanya macam-macam boleh, beda-beda boleh. Tapi yang penting outputnya sama, harus sesuai spek ya. Nah, operasi itu harus sinkron dengan tipe data dan struktur data yang dipilih di bagian data. Seperti itu. Jadi satu ADT ya bisa diimplementasikan menjadi struktur data yang beda-beda. Ya, implementasinya beda-beda. Setiap struktur data itu harus memiliki spesifikasi ADT, namun karena algoritmanya beda-beda, ya, bisa memiliki efisiensi yang berbeda-beda juga. Di Python, implementasi ADT menjadi struktur data menggunakan kelas. Sudah dapat kelas?
Untuk yang 19 sudah Pak, yang 20 belum Pak. Oke, insya Allah minggu berikutnya akan saya review ya tentang kelas. Nah, ini contohnya ya. Nah, anggap saja contoh yang buatan dulu, misalnya ada ADT kendaraan ya. Operasinya apa aja kendaraan itu? Apa? Ditambah kecepatannya, ya kan? Direm, belok kiri, belok kanan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu ADT contohnya. Ada orang yang mengimplementasikan kendaraan menjadi misalnya sepeda, bicycle. Bisa kan kalau bicycle ditambah kecepatannya. Ya. Dihentikan, di stop juga bisa. Belok kiri bisa, belok kanan bisa. Ya. Smart car, itu bentuk lain dari struktur data yang mengimplementasikan ADT vehicle atau kendaraan. Jadi yang kiri itu ADT-nya ya, yang kanan implementasinya. Satu ADT implementasinya beda-beda, tapi tetap harus sesuai speknya dari ADT. Ya. Jadi ADT itu spesifikasinya, implementasinya struktur data. Ya. Nah, satu ADT bisa diimplementasikan menjadi berbagai macam struktur data. Semuanya sama-sama harus memenuhi spek ya, spek di ADT. Nyoban kecepatannya bisa beda, efisiensinya bisa beda. Ya. Contohnya ADT vehicle kendaraan bisa implementasinya atau struktur data menjadi golf cart, mobil golf ya. Sepeda itu juga kendaraan, smart car juga kendaraan ya. Kemudian list ya, di Python ada list ya. List itu ada yang pakai array, ada yang pakai linked list. Ya. Kemudian ada queue antrian ya. Nah, itu beda juga. Implementasinya ada linked list base queue, jadi queue yang menggunakan linked list, terus ada yang menggunakan array, ada yang pakai stack. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan. Nah, contoh ya. Kita membahas contoh ADT dari tipe data primitif ya, yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman ya. Contohnya Pak, integer sama float. Untuk integer datanya, jadi ingat ADT itu ada bagian data, ada bagian operasi. Untuk datanya apa? Ya integer itu menyimpan satu bilangan bulat. Ya, nilainya negatif, 0 atau positif. Operasinya tambah, kurang, kali, pangkat, bitwise. Untuk float ya, untuk float isinya satu bilangan pecahan bernilai negatif, 0 atau positif. Operasinya apa? Tambah, kurang, kali, pangkat, bagi juga bisa, bagi. Nah, tapi kalau float itu tidak mendukung bitwise. Nah, bisa ya membedakan bagian data dengan operasinya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Bisa bertanya, Pak? Ya, sebutkan kelas, Pak, digit terakhir. Nama Fauzan dengan NIM 3031. Kelas apa? Kelas B. Iya. Untuk ADT integer itu kan operasinya ada bitwise operation. Nah, itu mungkin bisa jelaskan, Pak, lebih detailnya seperti apa bitwise operation. Oke, sebentar ya saya. Fauzan Amir. Jadi gini, semua data itu ketika disimpan di komputer ya, baik di hard disk maupun di memori itu kan direpresentasikan dalam bilangan biner 1010 ya. Nah, bitwise itu kita menggeser bilangan binernya. Ya bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri. Jadi misalnya ya 1001 kita geser ke kanan ya. Yang paling ujung sendiri muter ke depan. Ya. Terus yang nomor 1 sampai 3 geser ke kanan. Sehingga kalau 1001 ya, digeser 1 ke kanan itu menjadi 1100 gitu.
Nah, karena binernya sudah berubah, maka bilangannya juga akan berubah. Mungkin awalnya 10, sekarang menjadi 15. Seperti itu. Nah, itu namanya bitwise ya. Bitwise itu banyak digunakan di kriptografi. Jadi kalau kriptografi yang manual pakai manusia itu kan A berubah menjadi B, B berubah menjadi D misalnya ya. Tapi kalau bitwise yang kriptografi yang komputer, algoritma misalnya algoritma DSA ya. Kriptografi itu untuk mengubah data ya, untuk menyembunyikan data sehingga tidak bisa terbaca. Nah, algoritma misalnya algoritma DSA itu banyak menggunakan bitwise. Jadi sampai level bit itu diputar-putar. Nah, itu bitwise ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh soal ya. Di pertandingan sepak bola terdapat papan skor. Operator menggunakan aplikasi tertentu untuk mengoperasikan papan skor ya. Tentukan ADT dari struktur data yang diperlukan untuk aplikasi papan skor. Mungkin Anda pernah misalnya main bola, kalau di TV itu kan ada papan skornya ya. Nah, silakan dibuat ADT-nya ya. Boleh diketik, boleh ditulis tangan, nanti silakan dikirim ke saya via chatnya Zoom ya. Silakan dicoba, silakan mengumpulkan poin keaktifan ya. Diketik boleh ya, terus pakai kertas, difoto boleh. Oke, nah, teman Anda kayaknya ada yang sudah. Yang lain kalau mau ngirim juga nggak apa-apa ya, kan mesti berbeda ya, kadang-kadang berbeda.
Saya buka dulu chatnya. Oh, nggak bisa buka ini. Nah, ini. Ike ya, Ike. Coba saya catat dulu, Ike Nurul. Pak, maaf itu belum selesai, tapi udah ke enter duluan. Oh gitu, silakan dilanjutkan. Oh iya. Yang lain juga kalau mau ngirim, monggo, nggak apa-apa, kan bisa jadi berbeda. ADT dari papan skor. Oke, kayaknya ada. Oke, Windy. Oke, saya kopikan dulu. Oke, saya share ya. Windy, saya catat dulu. Windy itu kelas B apa C ya? Kelas B. Oke, kita bahas. Nah, ini ADT yang diajukan oleh Windy ya. Ada bagian data, ada bagian operasi ya. Coba dijelaskan Windy maksudnya. Jadi ini untuk yang bagian data itu ada skor A, bilangan bulat lebih dari sama dengan 0 untuk skor tim yang pertama. Untuk skor B itu bilangan bulat lebih dari 0 untuk skor tim yang kedua. Terus untuk operasi ini ada reset. Reset ini untuk mengubah skor A dan B menjadi 0 semuanya. Soalnya kalau betul ya kira-kira? Gimana? Betul ya untuk pertandingan bola gitu? Untuk pertandingan bola? Ya. Kan ini papan skor bola ya? Iya. Betul ya artinya untuk reset gitu? Kurang tahu saya Pak. Kalau futsal benar begitu Pak. Oh kalau futsal seperti itu? Ya. Iya Pak, benar itu Pak. Terus Windy, coba dijelaskan operasi-operasinya. Untuk tambah A itu menambah skor A, untuk tambah B itu menambah skor B. Terus untuk kurang A ini untuk mengurangi skor apabila dibutuhkan Pak. Kalau tidak dibutuhkan, tidak usah dikurang, tidak apa-apa. Kapan kira-kira kondisi dibutuhkan? Apabila
seperti terjadi pelanggaran gitu, Pak. Oh, gitu. Mungkin ini ya, Pak, misalnya ada gol, sudah kan dipencet tambah, tapi ternyata golnya dianulir, nggak sah gitu. Nah, kita kan butuh ya. Oke, terima kasih Windy. Nah, ini benar ya. Bukan berarti ini satu-satunya jawaban benar. Ya. Yang lain itu bisa sesuai kebutuhan. Jadi kondisinya kan bisa beda-beda. Nah, Anda bisa ngasih seperti ini. Ya. Nah, ini kan seperti metode sebenarnya. Ya, gini ya. Nah, misalnya ini ada parameter inputnya, misalnya parameter inputnya bilangan itu terserah ya. Nah, parameter input boleh diletakkan di sini ya. Jadi kita mengambil gaya dari kayak Python atau Java, itu kan ada parameter input. Kalau ada parameter output, itu dituliskan di keterangan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada peak, namanya peak. Peak itu misalnya kita ingin tahu nilai dari salah satu tim. Ya. Jadi menampilkan salah satu tim, misalnya peak A. Kita misalnya mau mengetahui atau ngambil skor dari tim A. Nah, kita bisa ini return mengembalikan atau return value skor tim A saat ini. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi untuk operasi itu boleh dikasih seperti ini ya. Nah, ini meminjam gayanya Python atau Java. Kalau metode kan pasti ada ininya ya. Ada kurung buka tutup. Ya. Boleh dikasih parameter input ya. Jadi kalau ada operasi yang butuh parameter input. Nah, kalau butuh parameter input diletakkan di sini ya. Kemudian kalau sebuah operasi itu memberikan suatu hasil atau mengembalikan suatu hasil, diberi keterangan di narasinya. Mengembalikan dalam kurung return value skor tim A saat ini. Ya, itu gunanya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Bapak, saya mau tanya, Pak. Ya, sebutkan kelas dan 4 digit NIM. Kelas struktur data B, NIM 3055. Dari tadi B ya. Yang C mana suaranya? Ike ya. Ya. Mau tanya, Pak. Ini kan data setiap programmer tuh sama, cuma kadang penulisannya tuh beda gitu. Operasi juga kayak gitu. Tadi kan punya saya juga nggak ada pick A-nya, Pak. Kalau kayak gitu tuh emang seharusnya ada apa nggak bisa juga nggak apa-apa? Gini, itu tergantung analisis ya. Jadi yang kita butuhkan itu ya bisa beda-beda memang. Ya. Jadi tergantung analisisnya. Kalau memang kondisinya tidak membutuhkan peak gitu, nah itu nggak perlu ya. Nah, ini merupakan fase ADT ya, jadi spesifikasi. Masih belum implementasi. Ketika implementasi, Anda harus nurut pada ADT yang sudah jadi. Jadi papan skor misalnya. Ada orang yang berhasil, ada orang yang mau membuat ADT-nya. ADT itu kan bukan implementasi, masih spek ya, masih spesifikasi. Nah, kemudian dilepas ke halayak ramai ya ADT-nya. Kemudian orang boleh mengimplementasikan ADT tersebut. Ya, ada programmer yang mengimplementasikan sendiri, ada programmer lain yang mengimplementasikan. Itu menjadi sebuah struktur data. Satu ADT bisa macam-macam struktur data. Tergantung siapa yang ngoding atau siapa yang mengimplementasikan. Nah, kalau untuk level implementasi, mau nggak mau harus nurut ADT-nya. Harus bisa misalnya tambah A, tambah B,
kurangi A, kurangi B. Kalau misalnya ada pik A, pik B gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan spesifikasi dari ADT-nya. Meskipun nanti logikanya beda-beda, ya. Dan struktur datanya beda-beda, macam-macam namanya. Tapi semuanya harus mematuhi spek yang ditentukan oleh ADT tersebut. Seperti itu, ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin. Saya juga bertanya, Pak. Sebutkan kelas dan ini ya nomor 3019. Kelas apa? Kelas B, NIM 3019. Oh, ini kelas C nggak ada yang masuk apa? Hadir, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, silakan ya mengumpulkan poin. Sorry, saya kemarin waktu kelas B, kan kemarin saya ada rapat. Kelas B itu saya minta carikan jam lain gitu untuk sesi Zoom-nya. Ternyata waktu itu ketua kelasnya ngajukan jam 7. Oh, oke. Ternyata saya lupa bahwa yang jam 7 juga ada kelas C. Makanya kita jadikan satu. Jadi ini bukan untuk kelas B saja, untuk semuanya kelas C ya. Kan kalau Zoom itu kapasitasnya bisa bebas, nggak kayak ruangan kelas. Nggak umpel-umpelan kan di sana? Nggak ya? Nah. Oke, barusan berapa NIM-nya? 3019, Pak. Oke. Karisma, silakan. Iya. Saya ingin bertanya, Pak. Biasanya kalau di papan skor itu kan biasanya setahu saya ya, Pak, mencantumkan timer yang menunjukkan lama waktu pertandingan atau babak dalam satu pertandingan itu, Pak. Nah, itu tipe datanya pakai apa, Pak? Terima kasih. Gini, kalau timer itu nggak bisa misalnya kita pakai integer gitu. Nah, kita cari tipe data lain ya. Jadi saya yakin di luar sana sudah ada yang menyediakan struktur data untuk waktu. Ya. Dan sudah lengkap, sudah ada operasi-operasinya. Ya. Jadi kalau pakai struktur data biasa nggak bisa. Jadi misalnya kita menambahkan timer boleh. Ya. Misalnya timer. Jadi waktu yang menunjukkan lama pertandingan. Nah, di sini ketika implementasi untuk skor A, skor B itu integer cukup. Ya, tapi kalau timer nggak bisa. Nah, untuk timer ini kita coba cari struktur data yang sudah tersedia. Jadi kalau di Python itu Anda cari library-nya ya. Library-nya untuk time. Nah, itu ada mestinya. Ya. Nah, kemudian untuk operasinya ya bisa Anda tambahkan misalnya start. Nah, ini. Kalau start itu apa? Menjalankan, memulai timer. Ada juga pause ya. Misalnya ada yang cedera harus dirawat dulu, digotong dari lapangan. Nah, itu menghentikan timer. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya kalau timer nggak didukung oleh integer float itu. Nah, gimana? Kalau ngoding sendiri terlalu sulit, Pak. Ya Anda cari library-nya. Jadi di bagian data itu boleh menggunakan struktur data buatan orang, memanfaatkan itu boleh. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan kelas dan NIM. Kelas C 063. Akhirnya ada yang kelas C. Ya, 4 digit terakhir. 3063. 3063. Ya, silakan. Sohibun. Iya, Pak. Ini kan ini bedanya sama pseudocode apa, Pak? Soalnya kan ini kayak yang lebih dasar itu, Pak. Sedangkan pseudocode kan masih ada kayak gambaran ngodingnya seperti itu. Apakah ini lebih dasar dari pseudocode itu? Jadi gini, kalau pseudocode itu menunjukkan step by step-nya ya. Ya kan? Penyelesaiannya atau logikanya. Berbeda dengan struktur data.
kalau struktur data itu menunjukkan tentang datanya, kemudian operasi-operasi apa saja. Jadi kalau pseudocode itu kalau mau diletakkan di sini itu apa? Menjelaskan misalnya satu metode, misalnya metode nambah skor. Logikanya bagaimana? Itu dituangkan menggunakan pseudocode. Seperti itu. Ya, tapi kalau ini bukan, ini menunjukkan apa? Struktur data. Struktur data itu apa? Data apa saja, kemudian operasi apa saja. Tapi bukan detail operasinya, logikanya enggak. Ya. Jadi ini lebih mendasar dari pseudocode. Seperti itu ya. Kalau pseudocode itu posisinya di dalam satu operasi ini. Misalnya operasi tambah A. Ada orang mau mengimplementasikan menggunakan logika tertentu. Kita tuliskan pseudocode-nya. Nah, itu posisinya pseudocode itu seperti itu. Ya. Yang lain mungkin? Saya, Pak. Ya. Saya Agus Dwi dari kelas B, NIM 3038. Oke, silakan. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama yaitu apakah penulisan ADT itu ada formatnya? Kalau pseudocode kan juga ada formatnya, kan? Apakah ADT ada? Dan yang kedua itu apabila ini ADT sudah selesai terus mau diimplementasikan, terus yang coding itu membutuhkan salah satu struktur data yang lain, itu apakah ADT-nya boleh diupdate atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pseudocode itu sebenarnya nggak ada format bakunya. Ya. Juga ini struktur data itu nggak ada format bakunya. Jadi itu kesepakatan. Jadi Anda kalau baca buku tertentu ya, itu bisa beda dengan buku yang lain. Tergantung latar belakang dari penulis bukunya. Ada yang misalnya dia programmer bahasa C, maka nanti pseudocode-nya terpengaruh bahasa C gitu. Ada yang latar belakangnya dari Java, nanti pseudocode-nya terpengaruh dari Java. Itu kesepakatan ya. Kemudian, misalnya ketika implementasi, kita membutuhkan struktur data yang lain, misalnya untuk timer, itu ADT-nya jangan diupdate. Ya. Jadi seperti yang sudah dituliskan tadi, bahwa implementasi dari ADT menjadi struktur data itu bebas, tapi harus sesuai spesifikasi yang ditulis di ADT. Seperti itu ya. Contoh ya, untuk misalnya skor A butuh, ada orang yang mengimplementasinya pakai integer. Ya. Skor B ada yang mengimplementasinya pakai float. Ya. Itu boleh selama sama-sama bisa memenuhi spek yang ditulis di ADT-nya. Kalau melanggar sampai mengubah spek itu nggak boleh. Ya, misalnya untuk timer ada orang bikin library A, kita memanfaatkan library A. Ya, ada yang untuk timer itu orang yang menyediakan library B, kita pakai library B. Ya, itu tidak mengubah spek ADT-nya ya. Jadi ketika dibuat struktur data A dan B itu harus sama-sama memenuhi speknya yang ditulis. Jangan sampai mengubah speknya. Seperti itu. Meskipun nanti ketika digunakan hasilnya yang struktur data A itu kok lebih enak ya, apa istilahnya lebih eksekusi programnya itu lebih cepat gitu. Yang B mungkin eksekusi programnya lebih lambat. Cepat atau lambat, semuanya sama-sama harus memenuhi spek. Nggak boleh melanggar spek. Ya, nah, seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan kelas dan 4 digit NIM terakhir. Ivan Budianto 3035. Kelas? Kelas B. Kelas B. 3035. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu kalau misalnya tipe datanya itu berupa kelas itu bagaimana, Pak? Cara menuliskan di datanya dan operasinya gitu, Pak. Dan membedakan sama kayak tipe data primitif yang kayak integer gitu-gitu, Pak. Oh, kelas. Nah, ini implementasinya juga kelas ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak misalnya
dari sebuah kelas itu saya butuh elemen, saya butuh saya butuh kelasnya gitu Pak untuk dioperasikan kayak gitu Pak. Dari kelas lain ya. Iya. Untuk data apa untuk operasi? Mungkin bisa dijelaskan dua-duanya Pak, biar nggak tanya lagi nanti. Nah, kalau untuk data, jadi Anda lihat ya di sini, ya. Contoh ya, di sini kan cuma dibilang bilangan bulat, ya kan? Bilangan bulat itu bisa pakai integer, bisa pakai float. Float itu juga bisa kan bilangan bulat. Ya. Nah, di sini cuma dituliskan bilangan bulat saja. Kalau ada programmer ketika mengimplementasikan ini pakai integer ya oke, selama memenuhi speknya ini. Ya. Nah, terus untuk timer kalau pakai bilangan bulat biasa atau integer float tipe data primitif itu nggak cukup. Ya, memang harus pakai kelas buatan orang. Ya, nah di sini tidak disebutkan pakai kelas apa, jadi cuma disebutkan apa waktu. Nah implementasinya bagaimana? Misalnya Anda pakai library orang lain, nggak apa-apa di sini. Jadi misalnya ya, ketika definisi kelas di Python-nya, saya lebih akrab Java sebenarnya. Timer ini tipenya ambil dari kelas lain, itu oke. Import dari kelas lain nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini itu malah justru lebih bebas lagi. Ini kan cuma apa? Nama dari operasinya. Untuk urusan internalnya, Anda ngambil dari kelas orang lain itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, seperti itu. Oh, Pak, berarti untuk yang data itu kita nggak perlu ngedefinisikan nama kelasnya di ADT-nya ya, Pak? Hanya Nggak perlu usah, nanti itu diimplementasi luas. saja ya. ADT itu sifatnya abstrak. Timer itu Anda menggunakan kelas apapun yang memenuhi sifatnya, memenuhi speknya, itu oke. Gitu. Oke, Pak, baik, Pak. Makanya namanya abstrak data type. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Soal kedua, silakan. Oh ini latihan selanjutnya ya. Sebuah bank akan membuat aplikasi antrian untuk nasabah ya. Nasabah yang baru datang ambil nomor antrian di mesin. Data nomor antrian tersebut akan disimpan di aplikasi. Jika ada teller kosong, maka teller tersebut memencet mesin. Aplikasi akan mengumumkan nomor antrian yang berhak maju ke teller. Nomor antrian yang sudah dilayani akan dihapus dari daftar antrian. Buatlah ADT untuk struktur data yang menyimpan antrian di aplikasi tersebut. Silakan dicoba.
Oke, mungkin ada yang bisa bantu. Oke. Saya kopikan ya. Fauzan kelas apa ya? Kelas B, Pak. Kelas B. Nah, ini yang dikerjakan Fauzan. Saya catat dulu. Fauzan Amir ya? Iya, Pak. Oke. Oh, belum saya copy rupanya. Nah, ini ya. Data antrian, berisi variabel yang menampung nomor urut antrian. Operation add, subtract, delete ya. Fauzan ya. Menurut Fauzan kira-kira cukup enggak kalau datanya seperti ini? Menurut saya cukup, Pak, karena kemarin waktu di bank itu seperti ini. Jadi urutannya itu satu-satu gitu, Pak. Maksudnya loncat satu. Kalau ternyata di urutan itu nggak ada orang yang antri, berarti langsung dilewati, ditambah satu lagi, seperti itu, Pak. Oke. Nomor antrian ini berisi antrian yang baru masuk, apa antrian yang dipanggil? Yang terakhir dipanggil? Ini antrian yang dipanggil. Yang dipanggil. Kira-kira nomor antrian yang baru masuk, ya, yang belum terlayani tapi baru datang, perlu disimpan nggak? Tidak perlu, Pak, karena sudah dilewati. Bukan, yang baru masuk, yang belum dilayani. Contoh ya, misalnya antriannya sekarang 60, saya datang 61. 61 perlu disimpan nggak? Perlu, karena belum dipanggil, Pak. Oh, artinya mungkin perlu kita tambahkan di sini ya. Ini kan kata Fauzan menunjukkan nomor antrian yang sudah dilayani, antrian terakhir yang sudah dilayani. Misalnya antrian di bank yang dilayani nomor 10, yang nomor terakhir yang datang itu belum dilayani, misalnya nomor 30. Nah, itu kan artinya ada dua data ya yang perlu kita simpan. Seperti itu ya. Baik, Pak. Nah, mungkin saya ganti namanya. Ya, jadi mungkin antrian terakhir. Nah, antrian terakhir itu apa? Bilangan bulat yang berisi nomor nasabah terakhir yang datang. Seperti itu ya. Terus misalnya terlayani. Nah, terlayani itu nomor terakhir yang dilayani. Nah, seperti itu ya. Jadi yang terakhir dilayani nomor 10, yang baru datang nomor 50. Nah, itu kan harus ada dua data ya yang kita simpan. Operation misalnya add. Nah, subtract butuh nggak ya kira-kira? Add itu maksudnya misalnya 10, terus sekarang nomor 11, silakan maju ke loket. Gitu.
Izin masuk, Pak. Oke, silakan sebutkan nama NIM kelas. Kelas B, Ivan 3035. Ivan, oke, silakan. Mungkin kalau menurut saya nggak perlu subtract sama delete malah, Pak. Jadi cuma add saja sudah cukup. Oh iya, add itu gunanya untuk nge-add apa? Add itu mungkin kalau menurut versi saya itu ada dua, Pak. Jadi ada add yang untuk di tellernya dan add yang untuk di customer-nya. Oke, add terlayani gitu ya? Iya. Terus? Sama add daftar gitu mungkin, Pak. Add antrian gitu ya? Nah. Add antrian. Ini jadi yang add terlayani itu buat ngurusi yang detailer atau menambahkan nomornya yang akan dilayani, sedangkan antrian itu kalau misalnya ada customer baru itu bisa menambahkan antrian terakhirnya yang didata tadi itu. Antrian terakhir dengan 1 ya? Ya. Terus untuk add antrian itu menambahkan terlayani. Nah. Oke, nah, seperti ini ya. Saya kasih nih, biar gayanya kayak bahasa Jawa. Ya. Ada syaratnya nggak untuk add antrian, untuk terlayani? Kayaknya ada ya? Ada. Sepertinya kalau di punya saya itu juga sudah ada, Pak. Jika terlayani sama dengan antrian, itu kan artinya sudah habis ya, kosong. Ya. Maka nilai terlayani tetap. Nah, seperti itu. Nah, ini speknya untuk operation. Ya. Oke, terima kasih Ivan. Oh ya, barusan Ivan juga ngirim ya. Oke, nggak apa-apa. Kan sudah dibahas barusan. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan mengenai ini? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Langsung aja. Nah, ini beberapa struktur data yang umum digunakan ya, yang terbukti bermanfaat di dunia komputer. Ada array, linked list, tree, queue, stack. Nanti selama 1 semester Anda akan mempelajari itu. Ya. Nah, operasi-operasi yang umum pada struktur data ada yang transversing ya. Transversing itu mengakses setiap data pada struktur data sekali. Jadi misalnya array ya penelusuran dari awal sampai akhir. Elemen 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kalau tree ya setiap node tree-nya itu dikunjungi satu persatu. Operasi kedua searching ya. Searching itu untuk mencari apakah sebuah elemen itu ada di dalam struktur data. Misalnya untuk array, kita ingin tahu apakah ada angka 10 di sana. Kalau ada di indeks keberapa. Seperti itu ya. Insertion itu menambahkan data atau elemen data baru ke struktur data. Ya. Kemudian deletion, menghapus sebuah elemen dari struktur data. Ya. Sorting, mengurutkan misalnya mengurutkan isi array. Merging itu menggabung dua struktur data menjadi satu. Nah, itu beberapa operasi-operasi yang umum ya. Nah, untuk pemilihan struktur data, itu tingkat kesulitan coding itu bisa berbeda-beda, tergantung dari struktur data yang kita pilih. Kalau kita bisa memilih struktur data yang tepat, maka logika program bisa jauh lebih sederhana. Kecepatan eksekusi bisa lebih optimal jika kita menggunakan struktur data yang tepat. Misalnya, kita butuh datanya itu ternyata banyak update-nya. Jadi program yang kita gunakan membutuhkan sering update data. Jarang nambah, tapi sering update. Nah, kita bisa memilih struktur data yang kalau update cepat, kalau nambah nggak masalah, nggak lambat. Jadi setiap struktur data itu ada plus minusnya memang. Kebutuhan memori eksekusi bisa lebih kecil jika kita menggunakan struktur data yang tepat.
Ya. Kemudian debug bisa lebih mudah jika kita menggunakan struktur data yang tepat, karena untuk debug itu tergantung logika codingnya ya. Kalau logika codingnya itu sederhana, debugnya gampang. Nah, padahal logika coding itu juga tergantung dari struktur data yang kita pilih. Ya, kalau kita milihnya tepat, codingnya sederhana, maka debugnya itu lebih gampang. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada. Untuk kelas C, jangan lupa melakukan presensinya via attendance ya. Kalau yang sudah QR, silakan absen lagi. Ya, QR itu hanya untuk cadangan kalau misalnya sistemnya error. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Pak. Oh ya, silakan. Boleh bertanya, Pak? Yang ya, silakan. Sebutkan kelas kan, dan NIM. Namanya Muhammad Iqbal Faturosi, kelas B dengan NIM akhir 3021, Pak. 3021. Oke, mau silakan. Tanya yang di bagian traversing sama yang merge, Pak. Itu gimana maksudnya, Pak? Kan itu traversing kan dia itu ada kayak percabangan kayak pohon itu, Pak ya. Itu gimana maksudnya, Pak? Traversing itu gini, struktur data itu biasanya elemen datanya kan banyak ya. Contohnya array gitu. Nah, traversing itu mengunjungi setiap elemen array satu persatu, semuanya. Itu maksudnya traversing. Ya. Nah, contohnya kayak tree. Tree ini kita kalau traversing artinya mengunjungi setiap node pada tree satu persatu. Semuanya harus diakses satu kali. Nah, nanti ada yang namanya pre-order, in-order, post-order. Itu cara-cara untuk mengunjungi elemen-elemen tree. Ya. Untuk traversing mungkin ada yang masih bingung? Oke, kita lanjut ke merging. Merging itu menggabung struktur data. Ya, jadi misalnya ada 2 array, kita gabung menjadi satu array, caranya gimana? Logikanya gimana? Nah, itu operasinya. Gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi kayaknya? Ya, silakan. Rizkianto. Oh iya, Pak. Yang traversing ya, itu tujuannya untuk apa, Pak? Traversing ya, biasanya ini untuk mencetak isi struktur data tertentu ya. Nah, untuk mencetak itu jangan membayangkan hanya mencetak biasa. Ya, contoh ya, untuk yang tree gitu ya, untuk yang tree. Misalnya kita menggunakan struktur data binary search tree. Kemudian kita mengunjungi satu persatu. Ya, traversing. Jangan dipikir ketika traversing itu outputnya ya cuma nyetak toh. Tergantung cara traversingnya, outputnya itu nanti bisa terurut dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalnya untuk melakukan sorting. Ya. Apa tujuannya, Pak? Mengunjungi setiap data satu persatu. Ya, macam-macam, bisa untuk mencari elemen tertentu, bisa untuk mencetak dengan aturan tertentu. Ya. Untuk tree misalnya kita menggunakan salah satu dari in order, post order, pre-order, dia akan keluar dalam kondisi terurut. Nah, itu ya manfaatnya traversing. Ada lagi mungkin? Nanya lagi, Pak. Yang sebutkan NIM. Gimana, Pak? Kalau yang tree, yang pohon. Gimana? Sama tadi, Pak, yang Iqbal. 3021. Iqbal. Urutan pohonnya gimana untuk membacanya, Pak? Ya, itu masih belum materinya ya, Iqbal. Ke kiri dulu atau bagaimana, Pak, untuk urutannya? Ya, itu nanti kalau sudah masuk ke materi pohon ya, coba Iqbal cari sendiri, saya kasih keywordnya. Pre-order, post-order, in-order. Nah, itu aja. Itu nanti akan dibahas di babnya tree. Seperti itu ya. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya.
Habis ini saya ada kuliah yang lain soalnya. Ya, kita akhiri. Insya Allah rekamannya akan saya upload. Ya, jangan lupa kelas C presensinya ya via MMP atau attendance. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Salam, terima kasih Pak.